Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi dengan saya dalam channel carakita.id bersama Bang Dani. Dan pada video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial, yaitu cara untuk mengisi info pajak pada akun channel YouTube kita terbaru di tahun 2023. Dan mungkin caranya ini agak berbeda ya teman-teman dari cara pengisian pajak sebelumnya. Dan ini meskipun kita nggak punya nomor pajak atau NPWP, kita masih bisa mengisinya dengan persentase yang kecil. Nah oke, sebelum OTW ke caranya, silakan kalian subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa nyalakan notifnya, biar kalian itu nggak ketinggalan info menarik lainnya. Dan jika sudah, kita langsung saja ke tutorialnya. Langkah pertama, silakan kalian masuk di aplikasi Google Chrome, kemudian klik pencarian, lalu ketikkan di sini AdSense Login. Nah, sudah terbuka ya. Lalu kemudian di sini kamu pilih saja yang ini ya, teman-teman. http akun google.com. Nah, selanjutnya silakan masukkan email dan juga kata sandi dari akun AdSense yang kalian gunakan ini. Oke, kita login terlebih dahulu ya. Selanjutnya di sini saya akan mengaktifkan situs desktopnya ya, dengan cara klik titik 3 di pojok kanan atas ini. Kemudian pilih centang di bagian situs desktopnya. Nah, ini dia ya teman-teman, sudah ada keterangan bahwa ada notifikasi yang muncul tanda serunya ini ya. Pembayaran dari YouTube Anda ditangguhkan karena ada beberapa masalah akun yang harus diperbaiki. Nah, notif ini muncul karena ada dua faktor ya teman-teman. Yang pertama, pada akun AdSense-nya ini belum mengisi formulir info pajaknya, dan juga yang kedua, belum memasukkan metode pembayaran yang valid atau rekening banknya ya teman-teman. Nah, oke, di sini kita pilih saja aksi untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Lalu kalian klik tulisan kotak merah ini ya, ada masalah dengan akun pembayaran Anda. Nah, ini dia ya teman-teman, yang saya sebutkan di awal tadi bahwa ada dua permasalahan di sini yang harus kita selesaikan. Nah, yang pertama, untuk memastikan pembayaran Anda disertakan di siklus pembayaran berikutnya, harap berikan informasi pajak Anda. Proses ini memerlukan waktu beberapa menit saja. Kemudian yang kedua, untuk menerima pembayaran, pilih metode pembayaran yang valid. Nah, yang pada intinya kita tuh disuruh mengisi info pajak dan juga metode pembayaran atau rekening banknya ya teman-teman. Dan untuk kalian yang belum memiliki nomor pajak juga tidak masalah, namun nantinya kalian juga akan mendapatkan yang namanya persentase pajak yang lebih besar ya, kisaran 30%-an. Namun kalian gak usah khawatir ya, nanti akan saya kasih triknya agar supaya pajaknya ini bisa kecil teman-teman, walaupun kamu itu nggak punya nomor pajak atau NPWP. Oke, lanjut, kita fokus pada pengisian info pajaknya ya. Jadi di sini kita klik poin yang pertama ini, lalu kita scroll ke bawah dan kita klik tambahkan info pajak. Kemudian kita scroll ke bawah lagi, lalu klik di bagian mulai formulir. Oke, yang ini. Nah, kemudian kita akan diminta untuk memasukkan kata sandi pada akun channel YouTube AdSense kita ataupun channel yang saat ini digunakan untuk AdSense-nya. Dan kita akan diarahkan pada halaman info pajaknya seperti ini. Nah, oke. Silakan kalian scroll saja ke bawah. Dan di sini ada pilihan apa jenis akun kita. Di sini kalian pilih saja perorangan ya, karena ini merupakan akun pribadi, bukan dari akun non-individu atau entitas. Jika sudah, lalu klik berikutnya. Kemudian di bagian bawahnya ada pilihan apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat. Karena kita tinggal di Indonesia, maka kita tinggal pilih saja di sini ya, di bagian tidak. Selanjutnya, klik berikutnya. Lalu kita scroll lagi ke bawah. Dan kita pilih di sini untuk jenis formulir dari pajaknya. Kita pilih yang di bagian W8BAN ya. Karena formulir ini paling sering digunakan untuk individual non-Amerika Serikat dan juga bukan dari perusahaan, teman-teman. Oke, kita pilih di bagian yang ini, formulir W8BAN.
Kemudian silakan kalian klik di bagian mulai formulir W8BEN. Lalu kita akan diarahkan untuk mengisi identitas pajaknya. Nah, untuk yang pertama, pada kolom nama individu ini silakan kalian isikan saja di sini sesuai dengan nama identitas di KTP kalian ya. Lalu selanjutnya pada bagian negara atau wilayah, di sini kita pilih Indonesia. Karena emang saya di sini tinggal di Indonesia, teman-teman. Nah, kemudian di sini ada tulisan nomor identitas wajib pajak. Oke, silakan memasukkan nomor wajib pajaknya yang kalian miliki di bagian TIN asing ini. Nah, untuk kalian yang tidak memiliki nomor wajib pajak, maka teman-teman bisa kosongin ini aja. Akan tetapi nantinya kalian tidak akan mendapatkan keringanan pajaknya, alias jadi lebih besar gitu ya persentasenya, selain dari yang sudah memiliki nomor pajak ataupun nomor induk pajak. Nah, jadi untuk caranya teman-teman ya, walaupun kita tidak punya nomor pajak, di sini kita tuh juga bisa menggunakan nomor NIK KTP teman-teman, agar supaya kita bisa mendapatkan keringanan pajak persentasenya. Nah, oke, kalian tinggal masukkan saja NIK KTP-nya di sini, teman-teman. Dan jika sudah, maka selanjutnya di sini kita pilih berikutnya. Nah, selanjutnya pada bagian alamat, di sini kalian isikan untuk alamat tempat tinggal kalian, yaitu alamat yang sebelumnya sudah kita cantumkan ke akun AdSense kita sebelumnya ya, teman-teman. Oke, kita centang dahulu di bagian ini. Kemudian di bagian negara atau wilayah, di sini kalian sesuaikan saja ya. Berhubung tinggal di Indonesia, jadi akan saya pilih Indonesia. Selanjutnya, masukkan alamatnya. Nah, ini alamat yang sebelumnya sudah kita cantumkan ke akun AdSense kita sebelumnya, teman-teman. Oke, akan saya isi terlebih dahulu ya di sini. Nah, jika alamatnya terlalu panjang, kalian bisa isikan di kolom opsional ini, kolom yang kedua ya. Seperti nama rumah atau nomor rumah, atau bisa juga nomor HP kalian, agar alamatnya tuh lebih detail gitu ya, teman-teman. Kemudian isikan juga nama kota dari tempat tinggal kalian ya. Kemudian jangan lupa kita isikan juga di sini provinsinya. Klik di bagian provinsinya, dan juga kita masukkan kode posnya di sini. Kemudian di bagian alamat surat kita centang saja. Jika sudah seperti ini, teman-teman ya, lalu kita klik berikutnya untuk melanjutkan. Nah, kemudian langkah selanjutnya, di sini kita disuruh untuk mengisi perjanjian pajak. Dan di sini teman-teman tinggal pilih saja yang klik iya, yaitu penduduk negara atau wilayah yang mengklaim perjanjian dengan Amerika Serikat. Nah, ini kita centang di sini. Dan kita pilih negara wilayah kita ya, yaitu Indonesia. Kita pilih Indonesia. Kemudian lanjut pada bagian tarif dan ketentuan khusus. Kita scroll ke bawah, lalu di sini kita pilih yang pertama ya, yaitu layanan seperti AdSense. Ini kita centang dulu. Dan kemudian kita isikan pasal dan ayatnya. Kita klik di sini, teman-teman. Kita pilih yang pasal 8 ayat 1. Kemudian di tarif pemotongan yang ini, kita pilih tarif yang paling sedikit ya, yaitu 0%. Kita klik di sini. Kemudian di bagian alasan, jangan lupa di sini kita centang saja. Lalu kemudian kita scroll lagi ke bawah. Di bagian royalti film dan TV, kita centang terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Lalu kemudian kita pilih di bagian pasal dan ayatnya, yaitu yang pasal 13 ayat 2. Kemudian di bagian tarif pemotongannya, kita pilih untuk tarif yang paling sedikit ya, teman-teman, yaitu 10%. Nah, kita klik saja seperti ini. Dan kemudian untuk alasan, kita centang saja ya. Seperti ini. Oke, lanjut di bagian royalti hak cipta lainnya, seperti play dan program partner YouTube. Nah, ini kita centang lagi di sini. Lalu kalian pilih pasal dan ayatnya, pasal 13 ayat 2. Dan tarif pemotongannya, kita pilih yang paling murah atau paling sedikit. Dan kemudian untuk alasan, kita centang saja. Lalu kalian scroll lagi ke bawah dan klik di bagian berikutnya. Lalu selanjutnya adalah aplikasi dan layanan yang dijalankan di Amerika Serikat. Di sini ada sebuah pertanyaan, teman-teman ya.
Pernahkah individu yang disebutkan di bagian identitas pajak melakukan aktivitas dan layanan apapun yang ada di Google Amerika Serikat? Di sini kita pilih saja yang tidak ya. Dan kemudian saya menyatakan bahwa layanan yang diberikan kepada Google atau afiliasinya akan dijalankan sepenuhnya di luar Amerika Serikat. Nah, kita centang saja di sini ya. Kemudian klik berikutnya. Lalu pada bagian pelaporan pajak, di sini teman-teman pilih saja di bagian pengiriman secara elektronik atau yang direkomendasikan ini ya. Scroll ke bawah dan kalian centang saja di bagian saya menyetujui perjanjian pengiriman tanpa kertas. Jika sudah, maka selanjutnya tinggal klik berikutnya. Kemudian kalian centang juga pada bagian saya menyatakan bahwa saya telah meninjau dokumen pajak yang dibuat sejauh pengetahuan saya dan saya yakin bahwa dokumen tersebut sudah benar dan lengkap. Oke, jika sudah, kemudian klik berikutnya. Dan coba kita cek lagi ya teman-teman. Aktivitas dan layanan sudah, pelaporan pajak sudah. Kemudian pratinjau dokumen elektronik tadi juga sudah ya. Nah, maka kita lanjut di sini pada bagian konfirmasi dan tanda tangan. Kita scroll saja ke bawah. Nah, di sini kalian pilih saja di sini ya, pada bagian ya, saya adalah pemilik manfaat yang disebutkan di bagian identitas pajak. Oke, kita pilih. Kemudian scroll ke bawah. Nah, pada kolom nama resmi ini kalian pastikan sama ya dengan nama identitasnya. Seperti nama dari AdSense atau nama sesuai dari KTP-nya. Jika sudah sama, maka selanjutnya tinggal kita klik kirim di sini. Oke teman-teman, ini merupakan tahap terakhir ya. Jadi tinggal kita tunggu proses dari pihak AdSense-nya untuk pengiriman pajak infonya ini. Dan nantinya akan ada info melalui email yang masuk. Nah, seperti ini ya teman-teman, yang menyatakan bahwa pajak kita sudah dilaporkan dan disetujui. Dan ternyata di sini waktunya cukup singkat ya, tidak menunggu beberapa jam, bahkan langsung ada info di sini, pajak Amerika Serikat Anda telah diterima. Dan juga di sini tertera formulir-formulirnya dan semuanya itu sudah disetujui. Kemudian untuk bagian terpentingnya teman-teman, di sini kalian bisa lihat ya, untuk pajaknya dikenakan 10% saja. Nah, berarti caranya berhasil ya teman-teman. Kita tidak punya nomor pajak atau NPWP, namun kita bisa menggunakan nomor NIK KTP kita agar supaya dapat keringanan pajak teman-teman ya, yaitu 10%. Nah, jadi gitu ya, untuk pengisian atau pelaporan pajak kita ke pihak Google AdSense Amerika Serikat. Dan sehingganya nanti kita bisa mendapatkan keringanan pajak ataupun pemotongan pajak yang lebih kecil teman-teman. Oke, jadi seperti biasa ya, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe channel ini agar kalian tuh nggak ketinggalan info menarik lainnya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada tutorial selanjutnya.